saya Fatimah Zahra dengan NIM 28920500031 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini saya buat untuk melaksanakan ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Son Haji. Langsung saja kita ke materi tersebut. Baik, di sini saya sudah membuat soal UTS. Lalu saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan agama Islam. Lalu langsung dengan jawabannya. Yang pertama, ma'rifatullah. Nomor 1, ma'rifatullah merupakan konsep Ibnu Qayyim untuk mendekati Allah dengan A. Melaksanakan ajaran Islam, B. Mengetahui zat Allah, asmanya dan sifatnya, C. Mendekatkan diri kepada Allah untuk beribadah, D. Mengenal Allah untuk menghindari siksaannya, E. Menjauhi larangannya. Jawabannya adalah B. Mengetahui zat Allah, asmanya dan sifatnya. Nomor 2, ma'rifatullah didapatkan oleh ahli filsafat melalui A. Pengetahuan hati sanubari, B. Pengetahuan akal pikiran yang sehat, C. Pengetahuan keimanan mengenal Allah, D. Pengetahuan menjalankan syariat Allah, E. Pengetahuan umat Islam. Jawabannya adalah B. Pengetahuan akal pikiran yang sehat. Nomor 3, ma'rifatul adalah Tuhan satu dengan perantara logika akal merupakan A. Pengetahuan awam, B. Pengetahuan ulama, C. Pengetahuan sufi, D. Pengetahuan umat Islam, E. Pengetahuan manusia. Jawabannya adalah B. Pengetahuan ulama. Yang keempat, dalam ma'rifatul adalah qalbu berfungsi untuk A. Mengetahui rukun iman, B. Mengenal rukun Islam, C. Mengenal sifat-sifat Tuhan, D. Melihat Tuhan, E. Mengenal Rasul. Jawabannya adalah D. Melihat Tuhan. Yang kelima, jalan menuju ma'rifatul tidak akan sampai kecuali dengan A. Memperbanyak qiyamul lail dan sholat sunnah, B. Berakhlak mulia dengan murah hati, menyantuni orang, rendah hati, dan tasamuh, C. Memperbanyak indah kepada Allah, D. Melatih diri riyad'ah, zikir mengingat Allah, E. Memperbanyak membaca Al-Quran. Jawabannya adalah D. Melatih diri riyad'ah, zikir mengingat Allah. Yang keenam, ma'rifatullah dapat dikatakan sukses bila seorang muslim A. Melaksanakan ajaran Islam, B. Mengetahui zat Allah, C. Mendekatkan diri kepada Allah, D. Menjaga kualitas ibadah dengan akhlak mulia, E. Melakukan kebaikan. Jawabannya adalah B. Mengetahui zat Allah. Yang ketujuh, di bawah ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau pengenalan Allah, yaitu A. Quran Surat Al-Imran ayat 3, B. Quran Surat Al-Alaq ayat 1, C. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, D. Quran Surat An-Nisa ayat 92, E. Quran Surat Al-A'raf ayat 39. Jawabannya adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Yang kedelapan, ayat Al-Quran Surat Al-Hajj 22 adalah ayat yang berhubungan dengan ma'rifatullah tentang A. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaan dan ciptaannya atau ayat Aqliyah, B. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah, C. Mengenal Allah melalui tanda kekuasaannya dan tauhid rububiyah, D. Mengenal Allah melalui tauhid uluhiyah, E. Mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Jawabannya adalah E. Mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Yang kesembilan, di bawah ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ma'rifatullah atau pengenalan Allah. Yang A. Quran Surat Al-Imran ayat 3, D. Quran Surat Al-Alaq ayat 1, C. Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, D. Quran Surat An-Nisa ayat 92, E. Quran Surat Al-A'raf ayat 39. Jawabannya adalah A. Quran Surat Al-Imran ayat 3. Sarana yang mengatakan nomor 10. Sarana yang mengatakan pada ma'rifatullah adalah A. Ilmu pengetahuan Islam yang luas, B. Pengalaman ibadah, C. Banyak membaca Al-Quran, D. Akal sehat para rasul dan sifat serta asma Allah, E. Banyak bersedekah. Yang 10 adalah D. Akal sehat para rasul dan sifat serta asma Allah. Lalu di sini ada urgensi dan ciri-ciri ma'rifatullah. Soal yang pertama adalah apa arti raf'ul iman mat taqwa? A. Bertakwa sampai akhir hayat, B. Iman dan takwa sangatlah penting, C. Beriman sejalan dengan bertakwa, D. Menaikkan keimanan dan ketakwaan, E. Keimanan dan ketakwaan para nabi. Jawabannya adalah D. Menaikkan keimanan dan ketakwaan.
Nomor 2. Apakah arti al-hayatun thayyibah? A. Keberkahan yang melimpah. B. Kehidupan yang baik. C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. D. Rasa aman dan tentram. E. Menjadi penguasa di muka bumi. Jawabannya adalah B. Kehidupan yang baik. Nomor 2. Apa arti takminuddin? A. Keberkahan yang melimpah. B. Kehidupan yang baik. C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. D. Rasa aman dan tentram. E. Menjadi penguasa di muka bumi. Jawabannya adalah C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Yang keempat, bahwa Allah akan mengkondisikan orang yang beriman rasa aman dan tentram setelah sebelumnya mereka selalu ditimpa keresahan dan ketakutan. Sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan rasa aman dan tentram. A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. C. Quran Surat Al-Nahl ayat 97. D. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. E. Quran Surat Al-Luqman ayat 8-9. Jawabannya adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Yang kelima, dan Allah sungguh-sungguh akan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Terjemahan ayat Al-Quran di atas adalah surat dari A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. B. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. C. Quran Surat An-Nur ayat 55. D. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107-108. E. Quran Surat Al-Luqman ayat 8-9. Jawabannya adalah C. Quran Surat An-Nur ayat 55. Yang keenam, ilmu itu dapat dipergunakan orang untuk memusnahkan sesama manusia karena jiwanya tidak terkontrol oleh A. Kekuatan jiwa, B. Akal sehat, C. Keimanan kepada Rasulullah, D. Iman kepada Rasul, E. Kekuatan raga. Jawabannya adalah C. Keimanan kepada Rasulullah. Yang ketujuh, selama seseorang menuntut ilmu, maka ia berada dalam A. Jalan Allah, B. Ridha Allah, C. Murka Allah, D. Sisi Allah, E. Ampunan Allah. Jawabannya adalah B. Ridha Allah. Nomor 8. Apakah arti al-amnu? A. Keberkahan yang melimpah. B. Kehidupan yang baik. C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. D. Rasa aman dan tentram. E. Menjadi penguasa di muka bumi. Jawabannya adalah D. Rasa aman dan tentram. Yang kesembilan, Allah menjanjikan al-jannah bagi seseorang yang beriman dan bertakwa. Apa arti al-jannah dalam kalimat di atas? A. Keberkahan yang melimpah. B. Surganya Allah. C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. D. Rasa aman dan tentram. E. Menjadi penguasa di muka bumi. Jawabannya adalah B. Surganya Allah. Yang ke-10, apakah arti al-barakat? A. Keberkahan yang melimpah. B. Kehidupan yang baik. C. Yang diteguhkannya agama Islam di muka bumi. D. Rasa aman dan tentram. E. Menjadi penguasa di muka bumi. Jawabannya adalah keberkahan yang melimpah. Lalu di sini ada ma'rifatullah dan pendidikan akhlak. Soal yang pertama, yaitu tujuan terakhir dari sufi ahli tohirat adalah A. Tidak dapat dibeli atau dicapai melalui usaha manusia. B. Berupaya untuk mengenal Tuhan sedekatnya. C. Mengetahui bagaimana hakikat Allah sebenarnya. D. Ilmu mengetahui hakikat Allah karena demikian zat Allah dan sifatnya dijadikan maudhu ilmu tasawuf. E. Allah memperkenalkan rahasianya kepada mereka hanya apabila hati mereka hidup atau sadar. Jawabannya adalah D. Ilmu mengetahui hakikat Allah karena demikian zat Allah dan sifatnya dijadikan maudhu atau ilmu tasawuf. Nomor 2. Berupaya untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya yang diawali pensucian jiwa dan zikir kepada Allah secara terus-menerus. Ma'rifatullah menurut A. Abdul Qadir Al-Jalani, B. Haji Abdullah Ujung Rimba, C. Al-Ghazali, D. Abdullah, E. Ali bin Abi Thalib. Jawabannya adalah C. Al-Ghazali. Yang ketiga, maqamat bahasa Arab, tempat orang berdiri atau pangkal mulia disebut A. Macam-macam maqam, B. Ciri-ciri maqam, C. Jenis-jenis maqam, D. Pengertian maqam, E. Definisi maqam. Jawabannya adalah macam-macam maqam. Yang keempat, apakah seseorang dapat mencapai maqam zuhud tanpa melalui maqam taubat? A. Iya, dia dapat mencapainya secara langsung.
B. Tidak bisa sama sekali. C. Bisa asalkan ada usaha dan beberapa kriteria. D. Tidak bisa karena makom suhud lebih rendah. E. Semuanya benar. Jawabannya adalah C. Bisa asalkan ada usaha dan beberapa kriteria. Nomor 5. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, atau sama dengan orang yang membantu hatinya? Arti dari surat: A. Quran surat Az-Zumar ayat 22. B. Quran surat Az-Zumar ayat 23. C. Quran surat Az-Zumar ayat 24. D. Quran surat Az-Zumar ayat 25. E. Quran surat Az-Zumar ayat 26. Jawabannya adalah A. Quran surat Az-Zumar ayat 22. Yang keenam, Al-Ghazali seorang muslim selayaknya memahami bahwa keindahan cinta yang paling hakiki adalah A. Ketika mencintai Rasulullah. B. Ketika mencintai Allah. C. Ketika mencintai orang tua. D. Ketika mencintai kekasih. E. Semua jawabannya benar. Yang keenam adalah jawabannya B. Ketika mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, Ma'rifatul bagi muslim adalah A. Keyakinan. B. Keteguhan. C. Bekal meraih amal ibadah. D. Bekal untuk meraih ilmu. E. Bekal untuk meraih prestasi hidup setinggi-tingginya. Jawabannya adalah E. Bekal untuk meraih prestasi hidup setinggi-tingginya. Yang kedelapan, jika seseorang ingin beramal, maka semata-mata untuk mendapatkan A. Keridhaan Allah. B. Ingin mendapatkan pujian. C. Ingin dipandang seseorang. D. Ingin mencari ridho orang tua. E. Semua salah. Jawabannya adalah A. Keridhaan Allah. Yang kesembilan, makam sabar artinya sabar yang berarti tabah hati. Tetap tabah dalam menghadapi cobaan dengan sikap yang baik adalah makam sabar menurut A. Harun Nasution. B. Al-Ghazali. C. Imam Syafi'i. D. Sahal bin Abdullah. E. Ibnu Attah. 10. Yang 9 jawabannya adalah E. Ibnu Attah. Nomor 10. Rasa sakit dalam hati karena khawatir akan terjadinya sesuatu yang tidak disenangi pada masa yang akan datang adalah khauf atau takut menurut A. Harun Nasution. B. Al-Ghazali. C. Imam Syafi'i. D. Sahal bin Abdullah. E. Ibnu Attah. Jawabannya adalah B. Al-Ghazali. Nah, itu saja yang dapat saya bacakan untuk soal-soal pendidikan agama Islam dengan jawabannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.